Halo guys, welcome to the first episode dari Bosan di Rumah. Yeay. Bosan WFH. Gak tau namanya apa, anyway. Ini adalah video pertama yang kita mau bikin, karena kan gua dan Oni sama-sama Cina, ya kan? Tapi iya kan kita kan sama-sama Chinese. Cuman karena aku pernah tinggal di Cina kan, actually pernah tinggal di Cina 6 tahun kan. Jadi kalau di barang tuh aku grade ori, kamu grade KW1 atau KW super lah gitu. Iya kan? Karena kan kamu enggak ori juga lah. Grade ori. Bukan barang ori, grade ori gitu loh. Kalau kamu grade-nya KW super, karena kan kamu Cina tapi lamanya di Indo, nggak pernah di Cina kan? Nggak pernah. Jadi topik pertama yang mau kita bahas ini akan lebih banyak zaman-zaman kuliah, karena kan waktu itu gue di sana waktu zaman gue kuliah. Nah, yang udah pasti perbedaan pertama adalah kalau di Cina itu rata-rata orang asrama. Kamu dari sisi di Indonesianya, jadi kita compare. Oke. Kalau di Indonesia kan kamu dari salah satu universitas swasta terbesar lah. Iya kan, maksudnya termewah lah gitu kan. Terus Di Indonesia kan, lokasinya juga di Jakarta. Jadi kita compare aja kayak gitu. Nah, backgroundnya dulu. Yang udah pasti aku kuliah di China di sebuah kota yang sebenarnya tergolong besar. Penduduknya, iya, penduduknya juga banyak, tapi nggak banyak yang tahu. Namanya belakangan banyak ya, karena makanannya kan. Namanya Chongqing gitu. Terus gua di Chongqing Medical University, karena kan gua memang latar belakang medis. Kalau dia demi keamanan bersama tidak kita sebut nama kuliahnya, nama kampusnya. Pokoknya salah satu kampus swasta paling mahal lah di Indonesia, ya nggak sih? enggak lah. Padahal S2 aku juga di situ. Ya? Makanya ngata-ngatain. Aduh, ya. Nah, perbedaan pertama yang gue rasakan dengan teman-teman gue yang S1-nya di Indonesia adalah yang udah pasti kita bentuknya asrama kalau di Cina. Nggak cuma untuk yang foreigner ya, tapi memang mereka dari bentuk kampusnya itu menyiapkan banyak asrama untuk penduduk lokal. Itu kan sesuatu yang di sini jarang banget kan, nggak ada kayaknya. Di tempatku ada dom kok. Ada dom ya? Ada. Tapi nggak banyak. Dan mayoritas dari mahasiswanya masih tetap tinggal di luar kan? Iya, itu dom dikit banget lah, paling nggak nyampe 100 kamar kali. Tapi ada yang tinggal di situ. Ada, yang paling tahun-tahun pertama, yang dari luar kota tahun-tahun pertama, adalah beberapa di situ, ada juga yang langsung ngekos kan, emang banyak kosan di daerah situ. Oh iya, kalau di Indonesia lebih banyak sistemnya kos. Iya, kos. Kalau di kita di China justru malah yang ngekos nggak banyak, ya kan? Kita malah banyak kan di dorm. Karena di sana juga nggak ada kosan sih. Ada apartemen, tapi faktanya kan ketika aku waktu itu pindah apartemen kan, mereka langsung kayak yang anak Chinese ya, wah lu tajir ya gitu. Padahal kan nggak juga gitu. Kalau di sini kosan lebih murah daripada dorm deh. Iya sih, bener juga. Di sana dormnya murah loh, by the way, for FYI ya, dorm kita yang foreigner itu sekitar berapa sih? 4.800 RMB, 10 juta. Tapi untuk setahun. Oh, okay. Sekamar berdua, kamar mandi dalam pakai AC. Kalau misalnya yang dorm anak Chinese itu per tahun itu 8.000, atau berarti sekitar berapa tuh? 8.000 setahun tuh 16 juta, tapi sudah termasuk dengan uang sekolah. Iya, tapi sekamar berempat atau berenam. Iya, kayak di film-film bener. Terus udah pasti dari sisi bentuk kampus ya, aku nggak tahu tempat kamu. Tempat kamu mewah sih soalnya. Kamu kan ada gym ya di dalam? Ada. Ada gym. Kolam renang berapa? 2. Kolam renangnya 2. Terus punya lapangan basket juga kan? Ada. Ya. Outdoor ya? Enggak, semi outdoor. Ada gym, ada ininya. Ada penutupnya. Tapi itu yang katanya lantainya mahal banget itu. Ya nggak boleh diinjak pakai high heels. Iya, karena katanya lantainya mahal kan. Harus pakai itu. Terus kamu punya lapangan bola? Ada 1. Lapangan bolanya ada stadiumnya.
Rumputnya apa? Asli apa? Asli kok. Rumput asli, Kayaknya bukan asli. karpet. Kayaknya nggak tahu sih asli kali ya. Rata nggak? Nggak tahu, nggak pernah main. Ya nggak kan kelihatan gitu maksudnya. Tanahnya kalau kayak tempat SMA kita kan juga ada. Oh. Ini tapi kan bergelombang gitu loh. Itu kayak tanah taman aja gitu kan. Ini yang warnanya juga ada 2 warna gitu loh. Oh ya berarti ya bagus berarti itu. Terus ada lapangan bulu tangkis nggak? Bulu tangkis kayaknya nggak ada deh, cuma ada futsal di belakang. Ada lapangan futsal ya. Tapi ya kamu punya gym. Jadi kalau ini kayak komparasi uni. Tapi nggak, kalau di uni gue, di uni aku tuh kebetulan uni aku kan salah satu yang orang bilang sebenarnya fasilitasnya agak kurang. Jadi kita punya sekarang 2017 terakhir tahu kita punya kolam renang, kita punya gym. Di dalam gym itu ada lapangan bulu tangkis 2, lapangan basket 4, terus kemudian di lantai 2-nya ada tempat buat bench, lantai 3-nya ada meja pingpong, Banyak ya. terus ada lapangan basket outdoor tuh sekitar 8, ada lapangan tenis, lapangan volley, lapangan volleynya outdoor, terus kemudian ada meja pingpong yang outdoor, terus kemudian lapangan bola tadi deh, ya udah sih gitu. Tapi kita nggak punya gym fitness center yang kayak kamu, Oke. yang ada alat-alat nge-gym itu nggak ada kita. Kalau kamu kan ada. Nah itu perbedaan yang kedua berarti kan, dari bentuk kampus dan fasilitas kampus. Yang ketiga adalah aku nggak tahu nih, tempatmu ada PE class gak? PE, sport, physical education. Yang dinilai atau Iya, enggak? dinilai jadi SKS gitu. Ada tapi nggak wajib ambil. Ada SKS-nya tapi nggak wajib ambil. Kalau di kita ada soalnya. Sampai kita tuh sampai tahun kedua kalau nggak salah, semester 4 kalau nggak salah, kita punya PE class yang wajib kita ambil. Nah, PE class-nya memang kebagi. Ada wushu, ada bola, ada badminton. Udah cuma 3. Pingpong, ada pingpong kayaknya 4, tapi nggak ada basket. Tapi wajib, itu SKS wajib. Jadi dijadwalin. Oh iya, terus kalau di Indonesia sistemnya SKS kan. Kalau di kita udah dipilihin, jadi kita nggak milih. Oh tapi belakangan udah ini sih, udah apa? Kurikulum udah dipilih. gitu ya? Udah dipilihin. Ya sama, berarti kita dari awal aku Rebutan masuk. soalnya kalau nggak capek. Iya. Kamu repotnya jadi rebutan ya? Aku nggak rebutan, tapi jadi kurikulum bentuknya, jadi kayak anak SMA nggak ada beda. Cuman jamnya ntar ada kosong di tengah gitu. Belakangan udah kayak gitu kok di tempat awal. Sama ya? Udah dari awal udah disusun. Pilihin kan? Lebih enak gitu atau lebih enak SKS? Kayaknya lebih enak gitu deh. Lebih enak gitu. Soalnya tapi itu mungkin gara-gara ini ya kali ya sistemnya, kayak setiap kali mau ambil SKS down terus. Servernya nggak kuat ya? Walaupun udah di tahun keberapa udah diganti, katanya udah mahal gitu, tetap aja nggak kuat. Tapi make sense sih, karena tempatku kan nggak ngambil SKS. Tapi kan kita buat ngecek nilai online. Nah ketika kita mau ngecek nilai, server pasti down. Oh aku ngecek nilai nggak down, bisa jalan kok. Oh. Cuma pas kalau lagi mau ngambil SKS kan rebutannya banyak tuh, down deh. Soalnya kita kalau ngecek nilai kita rebutan. Ngecek nilai rebutan kan? Kenapa harus rebutan sih? Karena semua pengen tahu duluan. Nggak guna banget kayak. Terus server kita down karena to be fair ya, satu kampus itu kayak ada mungkin 100 ribuan mahasiswi. Iya, tapi kenapa apa kayak lebih tahu Penasaran. lebih cepet tahu tuh kenapa? Oh dan kita sistemnya, kalau kamu kan ada UAS, ada UTS, kita nggak ada. Kita cuma ada sistem UAS kan. Jadi itu yang menentukan apakah kamu bisa lulus mata kuliahnya atau enggak. Jadi semua orang pengen tahu duluan. Emang aneh emang. Kayak nggak ada, kalau kayak nggak apa-apa juga, ntar lah gitu. Sejam 2 jam kemudian baru. Enggak, karena ratusan ribu kan. Jadi kamu refresh terus nih. Terus kayak udah sejam kemudian pun masih susah. Jadi yang paling gampang adalah ngebuka itu jam 2 pagi. Itu biasanya baru bisa masuk. Terus habis langsung di screenshot. Kalau udah bisa buka tuh langsung minta tolong. Biasanya pada ngechat di grup. Wah ini udah bisa cek nilai. Cekin gua gitu. Aneh banget. Oh dan karena di Cina kan, ngeceknya diusahakan pakai Internet Explorer. Kenapa? Karena kayak webnya itu lebih gampang dibuka pakai Internet Explorer.
atau pakai Paitu browser. Yang gitu-gitu pokoknya browser Cina. Kalau kamu pakai Google Chrome, pakai Safari, susah masuknya. Aneh memang, aneh banget itu. Itu aneh banget, tapi ya gitulah Cina. Terus yang unik lagi, yang dulu bikin aku kaget sebetulnya pas kesana adalah kita punya batu yang bisa mengeluarkan suara. Jadi, oke, jadi aku jelasin dulu ya. Di Cina, kalau kamu warga Chinese lokal, warga negara China, kamu masuk kuliah itu akan ada arminya dulu. Hah? Maksudnya? Army. Kamu masuk kuliah. Wajib militer bukan? Wajib militer. Tapi wajib militer itu militernya ke kampus. Di kampus. Di kampus. Berapa lama? 2 minggu ya, Be? Oh. 2 minggu Enggak apa? sampai tahunan. Enggak, 2 minggu apa 2 bulan lupa. Hitungannya bulan. Itu lo kayak latihan baris berbaris, dipanggang. Buat apa? Ya maksudnya bukan dipanggangnya Ya kan. enggak, maksudnya arminya tuh buat apa? Ya nggak tahu, bela negara, aksi bela negara. Nah, jadi kalau pas lagi army kayak gitu tuh, tiap pagi mereka kan pasti senam tuh, ya kan? Itu blastnya kebetulan emang tempatku dekat sama plazanya gitu kan. Jadi kencang kedengeran sampai ke dalam. Terus nanti kalau ada suara-suara itu ada lagu-lagu gitu, lagu-lagu kebangsaan nggak tahu lah gitu. Nah itu keluar dari batu-batu yang ada di sekitar. Jadi ada beberapa batu yang bentuknya batu, tapi itu speaker. Pasti nggak ada kan di kamu. Speaker aja ngapain dibentuk batu? Nggak tahu. Jadi coba nanti Google ada speaker. Tapi bentuknya batu dan itu ditaruh di situ. Ditaruh jadi kayak pajangan taman. Nggak dicopot-copot. Enggak dicopot-copot. Sepanjang tahun ada di situ. Kadang menyanyikan lagu-lagu aneh yang slow-slow kalau sore jam 4-an. Tapi yang paling sering itu akan ketahuan ketika lagi army. Kalau army udah datang tuh siap-siap aja tuh bakal banyak banget suara-suara kayak gitu. Yang foreigner nggak harus. Foreign, kita kan tidak membela Cina. Iya. Masa aku didoktrinasi? Ya, mari kita tutup. So, jadi kayak gitu perbedaan yang muncul antara bukan perbedaan ya, hal-hal yang dulu bikin gue kaget ketika gue datang sebagai mahasiswa Indonesia ke Cina dan gue pengen compare itu dengan apa yang sebetulnya terjadi di Jakarta. Enggak, Jakarta juga sih kampus kamu. Pinggiran Jakarta. So, karena sepertinya WFH masih panjang, silakan menantikan video berikut ya. Dah.